Wanita yang masih memesona untuk menguji kesetiaan suaminya. Menarik resleting dengan pura-pura kesulitan. Memang seperti yang dia duga. Dia mengira suaminya masih memiliki intuisi seperti dulu. Tanpa disadari, pikiran suaminya jauh melampaui imajinasinya. Meskipun mereka memiliki seorang putri yang besar, namun suaminya sangat bergantung padanya. Melihat istrinya akan pergi, suami pura-pura bercanda. Berpakaian begitu rapi, pasti ada yang akan menggodanya. Kamu harus bilang kamu sudah menikah, tahu kan? Istrinya tidak mempermasalahkannya. Dia hanya mengira suaminya sedang bercanda dengannya. Malam itu untuk menyambut teman baiknya, keduanya minum sedikit alkohol. Namun entah mengapa setelah minum segelas, tiba-tiba merasa mabuk. Saat itulah dua pria tampan mendekat untuk mengajak minum. Istrinya sebenarnya ingin menolak, namun temannya mencegahnya, ingat dia masih sendiri. Lalu dia bertanya kepada dua pria tampan di mana mereka minum bersama. Diberitahu bahwa mereka ada di ruang sebelah. Sahabatnya tertawa senang tak bisa menahan diri. Namun Wenying yang tidak tahan alkohol sudah benar-benar mabuk saat itu. Namun mabuk kali ini menimbulkan masalah. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia terbaring telanjang di tempat tidur. Pikirannya kosong saat itu. Hingga dia mendengar suara suaminya membuat sarapan di bawah. Barulah dia menyadari bahwa dia sudah kembali ke rumah. Maka dia segera mengenakan pakaian dan turun ke bawah. Melihat bayangan suami dan anak perempuan, dia lega bahwa ini bukanlah ilusi. Namun dia sama sekali tidak ingat bagaimana dia pulang kemarin. Maka dia melihat ekspresi suaminya. Namun suaminya tetap menuangkan air baginya seperti biasa. Namun yang aneh adalah, suaminya sengaja memakai cincin di depannya. Namun perban di tangannya membuat istrinya penasaran bagaimana dia terluka. Suami dengan santai mengatakan dia tidak sengaja memotong buah saat memotong. Istri ingin bertanya kepada suami, kemarin bagaimana aku pulang? Kejadian ini berbarengan dengan panci yang sedang mendidih. Berhasil menghindari topik yang dibicarakan oleh istrinya. Istri sedang menunggu jawabannya. Namun suami tiba-tiba teringat bahwa ada kasus penting yang harus dia hadiri hari ini. Dengan cepat memberi isyarat kepada anak perempuannya untuk mengambil tas sekolah dan mengantarnya ke sekolah. Istri tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun dia tidak menyadari bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan suaminya. Setelah mengantar suaminya pergi, dia mengirim pesan kepada sahabatnya. Bertanya bagaimana dia pulang semalam. Melihat sahabatnya sibuk dan tidak membalas pesan, rasa kantuk kembali menyergapnya. Tidak tahu sudah tidur berapa lama, dia terbangun oleh telepon. Setiap panggilan tak terjawab berasal dari kepala firma hukum. Meskipun dia dan suaminya memiliki firma hukum sendiri, dia hanya sebagai perwakilan formal, semua urusan ditangani oleh suaminya. Mengapa kepala firma mencari dia? Mendengarkan kepala departemen mengatakan perwakilan mobil belum datang sampai sekarang. Pihak pengadilan sedang menunggu. Mengapa dia tidak mengangkat teleponnya? Jadi cepatlah datang dan tangani kasus ini. Sepanjang perjalanan, dia mendengarkan kepala departemen menjelaskan kasus. Seorang penduduk menolak untuk menjual tanahnya dan akhirnya tertabrak mobil hingga meninggal. Namun pengemudi yang menyebabkan kecelakaan adalah karyawan perempuan dari perusahaan ini. Pada awalnya bisa diurus seperti kecelakaan lalu lintas biasa. Namun saksi mata mengklaim bahwa korban sengaja menabrak dirinya sendiri. Ketika pengemudi mendengar pengacara mobil tidak bisa datang, dia langsung merasa tidak enak. Bahkan pemilik resor pun tidak segan-segan menyalahkan dia karena ingin meninggalkan kasus ini begitu saja. Dan